yakni adalah kesucian fitrah, kembali kepada kemurnian kita sebagai makhluk Allah yang dilahirkan ke alam bumi dalam keadaan fitrah. Dan mudah-mudahan kita memperoleh keberuntungan, memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh gelar faiz. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-71 Allah nyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa orangnya yang bertakwa dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan apa hadirin jamaah rahimakumullah? Kemenangan kita menahan hawa nafsu kita. Selama 1 bulan hawa nafsu kita siang harinya kita tahan daripada makan, kita tahan daripada minum, dan insya Allah juga kita tahan daripada berkata keji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya siapa orangnya yang puasa di bulan Ramadan, man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tarabahu wa ta'amahu. Siapa orangnya yang puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak tinggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang keji, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada rasa haus dan rasa laparnya orang yang niat puasa dari pagi sampai sore harinya. Maka alhamdulillah jamaah hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya memerintahkan kepada kita menyempurnakan daripada saum Ramadan kita, yakni adalah adanya pembayaran zakatul fitrah. Di mana Nabi kita bersabda, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minan lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Bahwasanya dengan kita membayar zakat fitrah yang kalau kita hitung dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita belum sepadan. Karena hanya dengan 3,5 liter selama 1 tahun, tapi menjadi wasilah dihapuskannya perkataan keji kita, dihapuskannya kelalaian kita oleh Allah, dan manfaatnya tu'matan lil masakin, yakni adalah untuk makanan buat orang miskin. Maka dari itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang sudah kita lakukan, zakatul fitri yang sudah kita keluarkan, lalu silaturahim yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan bisa kita jaga daripada penyakit-penyakit yang akan menghilangkan daripada pahala itu semuanya. Dalam satu keterangan hadis baginda Nabi SAW, ini penting kami sampaikan, bahwasanya Imam Ad-Dailami beliau meriwayatkan daripada Ibnu Adi bin Hatim yang saya nukil daripada salah satu kitab karya Imam besar Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Dalam bab 66 ada kutipan salah satu hadis baginda Nabi SAW yang berbunyi, sittatu asya'a tahbitul a'mala ay tuhbitul a'mal. Ada 6 perbuatan kita yang akan bisa merusak daripada pahala ibadah kita, terlebih ibadah di bulan Ramadan. Mana yang pertama? Yang pertama kata baginda Nabi, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama yang akan bisa tahbit, bisa menghapus, bisa menghilangkan, bisa merusak daripada pahala ibadah kita, yang pertama adalah sibuk dengan mencari-cari, menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain. Maka mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan kita adanya tarbiyah di bulan Ramadan, kita belajar berhusnudzon kepada sesama kita. Insya Allah kalau kita sudah berbaik sangka kepada saudara kita, tidak mungkin kita akan sibuk mencari kesalahan orang-orang lain di antara kita.
Karena kita menganggap saudara kita saudara baik. Janganlah kita menjadi orang yang kalau sudah menceritakan kejelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, maka kesalahan diri kita akan hilang. Kita merasa menjadi orang yang terbaik. Kita merasa menjadi orang yang paling benar. Kita merasa menjadi orang yang sudah soleh menurut agama Islam. Padahal diri kita banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Dan kita tidak bisa meyakinkan diri kita bahwasanya amal ibadah kita qubila amrudda. Pahala kita, ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan dengan kita menjauhi daripada sifat mencari dan menceritakan kejelekan orang lain, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang akan menjadikan perusak pahala ibadah kita, yakni adalah qaswatul qalbi. Ya, ini adalah orang yang keras hatinya. Kenapa keras hatinya, hadirin rahimakumullah? Karena yang pertama, dia mempunyai sifat hasud, dia mempunyai sifat takabur, dia mempunyai sifat riya, dia mempunyai sifat ujub. Maka akhirnya hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, huwa qaswah asaddu minal hajar. Karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hati kita dengan kita senantiasa beristighfar, dengan kita senantiasa mendengarkan nasihat daripada guru-guru kita, kita semuanya hatinya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menerima saran dan senantiasa hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan qalbun salim, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, di mana satu masa nanti tidak ada manfaatnya harta-harta yang kita miliki, tidak ada manfaatnya anak-anak yang kita miliki, kecuali yang bermanfaat adalah orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Mudah-mudahan dengan hati kita tidak keras, hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, yakni adalah wahubbud dunya, yang akan menjadi perusak pahala ibadah kita, yakni adalah terlalu cintanya kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan keterangan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sallallahu ilaik. Jangan kau lalaikan bagian kamu dari urusan dunia, karena kamu hidup di dunia, tapi janganlah dunia itu menjadi tujuan. Jadikanlah dunia ini adalah sebagai wasilah, sebagai kendaraan, sebagai alat untuk kita menuju daripada rahmatnya Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, yakni waqillatul haya'i, sedikit punya rasa malu. Manakala kita orang-orang yang beriman sudah sedikit punya rasa malunya, pastilah iman kita sedang berkurang. Di zaman seperti sekarang ini banyak manusia yang kurang sifat malunya. Padahal Nabi kita sudah menyatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah sebagian daripada bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita untuk tidak beribadah, malu kita tidak bersedekah, malu kita tidak mendidik anak-anak kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, malu kita tidak sholat berjamaah. Manakala kita masih punya rasa malu, maka insya Allah pahala kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, hadirin jamaah rahimakumullah, yang kelima, perusak daripada pahala ibadah kita, yakni adalah waktu banyak berangan-angan kosong. Setiap hari hanya berkata dengan kalimatnya jikalau, andai kata, apabila. Orang yang tiap hari hanya mengandalkan jikalau, andai kata, apabila, maka insya Allah orang tersebut tidak buru-buru untuk action, tidak buru-buru untuk beramal, karena dia hanya dengan berharap.
kita udah beriman pasti akan masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga kalau tidak amilus shalihah? Karena orang dijanjikan oleh Allah dengan surga, innal ladzina amanu wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang beriman dan beramal soleh, maka dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga firdaus tempat kembalinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jamaah hadirin rahimakumullah, perusak daripada pahala ibadah kita yakni adalah wadzalimun la yantahi. Berbuat zalim yang tidak pernah berhentinya, baik zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap keluarga, zalim terhadap sesama, dan zalim terhadap makhluk Allah. Karena itu Nabi Allah Adam alaihi salam yang hanya satu dia berbuat zalim, dia berbuat dosa berpuluh-puluh tahun. Nabi Allah Adam beliau mohon agar diampuni kezalimannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dari itu jamaah hadirin rahimakumullah, jikalau kita pernah berbuat zalim, baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita, momen yang fitrah ini, marilah kita laksanakan yang namanya silaturahim untuk kita saling meminta maaf dan kita saling maafkan dan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang namanya berprasangka buruk. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Memperoleh yakni adalah kesucian fitrah, kembali kepada kemurnian kita sebagai makhluk Allah yang dilahirkan ke alam bumi dalam keadaan fitrah. Dan mudah-mudahan kita memperoleh keberuntungan, memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh gelar faiz. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-71 Allah nyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa orangnya yang bertakwa dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan apa hadirin jamaah rahimakumullah? Kemenangan kita menahan hawa nafsu kita selama 1 bulan. Hawa nafsu kita siang harinya kita tahan daripada makan, kita tahan daripada minum, dan insya Allah juga kita tahan daripada berkata keji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya siapa orangnya yang puasa di bulan Ramadan, man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tarabahu wa ta'amahu. Siapa orangnya yang puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak tinggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang keji, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada rasa haus dan rasa laparnya orang yang niat puasa dari pagi sampai sore harinya. Maka alhamdulillah jamaah hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya memerintahkan kepada kita menyempurnakan daripada saum Ramadan kita, yakni adalah adanya pembayaran zakatul fitrah, di mana Nabi kita bersabda, zakatul fitri tuhratan
lis-shaimi minan dalwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Bahwasanya dengan kita membayar zakat fitrah yang kalau kita hitung dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita belum sepadan. Karena hanya dengan 3,5 liter selama 1 tahun, tapi menjadi wasilah dihapuskannya perkataan keji kita, dihapuskannya kelalaian kita oleh Allah, dan manfaatnya tu'matan lil masakin, yakni adalah untuk makanan buat orang miskin. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang sudah kita lakukan, zakatul fitri yang sudah kita keluarkan, lalu silaturahim yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan bisa kita jaga daripada penyakit-penyakit yang akan menghilangkan daripada pahala itu semuanya. Dalam satu keterangan hadis baginda Nabi SAW, ini penting kami sampaikan, bahwasanya Imam Ad-Dailami beliau meriwayatkan daripada Ibnu Adi bin Hatim yang saya nukil daripada salah satu kitab karya Imam besar Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Dalam bab 66 ada kutipan salah satu hadis baginda Nabi SAW yang berbunyi, sittatu asya'a tahbitul a'mala ay tuhbitul a'mal. Ada 6 perbuatan kita yang akan bisa merusak daripada pahala ibadah kita, terlebih ibadah di bulan Ramadan. Mana yang pertama? Yang pertama kata baginda Nabi, al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Yang pertama yang akan bisa tahbit, bisa menghapus, bisa menghilangkan, bisa merusak daripada pahala ibadah kita, yang pertama adalah sibuk dengan mencari-cari, menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain. Maka mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan kita adanya tarbiyah di bulan Ramadan, kita belajar berhusnudzon kepada sesama kita. Insya Allah kalau kita sudah berbaik sangka kepada saudara kita, tidak mungkin kita akan sibuk mencari kesalahan orang-orang lain di antara kita. Karena kita menganggap saudara kita sudah baik. Janganlah kita menjadi orang yang kalau sudah menceritakan kejelekan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, maka kesalahan diri kita akan hilang. Kita merasa menjadi orang yang terbaik, kita merasa menjadi orang yang paling benar, kita merasa menjadi orang yang sudah saleh menurut agama Islam. Padahal diri kita banyak sekali kekurangan dan kesalahan, dan kita tidak bisa meyakinkan diri kita bahwasanya amal ibadah kita qubila amrudda, pahala kita, ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan dengan kita menjauhi daripada sifat mencari dan menceritakan kejelekan orang lain, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang akan menjadikan perusak pahala ibadah kita, yakni adalah qaswatul qalbi. Ya, ini adalah orang yang keras hatinya. Kenapa keras hatinya hadirin rahimakumullah? Karena yang pertama, dia mempunyai sifat hasud, dia mempunyai sifat takabur, dia mempunyai sifat riya, dia mempunyai sifat ujub. Maka akhirnya hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, huwa qaswah asaddu minal hajar. Karenanya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan hati kita, dengan kita senantiasa beristighfar, dengan kita senantiasa mendengarkan nasihat daripada guru-guru kita, kita semuanya hatinya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menerima saran, dan senantiasa hati kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan qalbun salim, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, di mana satu masa nanti
Tidak ada manfaatnya harta-harta yang kita miliki. Tidak ada manfaatnya anak-anak yang kita miliki. Kecuali yang bermanfaat adalah orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Mudah-mudahan dengan hati kita tidak keras, hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yakni adalah wa hubbud dunya, yang akan menjadi perusak pahala ibadah kita, yakni adalah terlalu cintanya kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan keterangan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sallallahu ilaik. Jangan kau lalaikan bagian kamu dari urusan dunia karena kamu hidup di dunia, tapi janganlah dunia itu menjadi tujuan. Jadikanlah dunia ini adalah sebagai wasilah, sebagai kendaraan, sebagai alat untuk kita menuju daripada rahmatnya Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, yakni waqillatul haya'i, sedikit punya rasa malu. Manakala kita orang-orang yang beriman sudah sedikit punya rasa malunya, pastilah iman kita sedang berkurang. Di zaman seperti sekarang ini banyak manusia yang kurang sifat malunya. Padahal Nabi kita sudah menyatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah sebagian daripada bagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita untuk tidak beribadah, malu kita tidak bersedekah, malu kita tidak mendidik anak-anak kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, malu kita tidak sholat berjamaah. Manakala kita masih punya rasa malu, maka insya Allah pahala kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kelima, perusak daripada pahala ibadah kita, yakni adalah waktu banyak berangan-angan kosong. Setiap hari hanya berkata dengan kalimatnya jikalau, andai kata, apabila. Orang yang tiap hari hanya mengandalkan jikalau, andai kata, apabila, maka insya Allah orang tersebut tidak buru-buru untuk action, tidak buru-buru untuk beramal, karena dia hanya dengan berharap kita sudah beriman pasti akan masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga kalau tidak amilus shalihah? Karena orang dijanjikan oleh Allah dengan surga, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga firdaus tempat kembalinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, jamaah hadirin rahimakumullah, perusak daripada pahala ibadah kita, yakni adalah wadzalimun la yantahi, berbuat zalim yang tidak pernah berhentinya, baik zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap keluarga, zalim terhadap sesama, dan zalim terhadap makhluk Allah. Karena itu Nabi Allah Adam alaihi salam yang hanya satu dia berbuat zalim, dia berbuat dosa berpuluh-puluh tahun. Nabi Allah Adam, beliau mohon agar diampuni kezalimannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dari itu jamaah hadirin rahimakumullah, jikalau kita pernah berbuat zalim, baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita, momen yang fitrah ini, marilah kita laksanakan yang namanya silaturahim untuk kita saling meminta maaf dan kita saling maafkan, dan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang namanya berprasangka buruk. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah pertemukan
pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء